Di tengah laju arus pembangunan yang kini sedang berlangsung, ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah atau wajah buruk potret pembangunan Indonesia. Berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut sedang dan terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Di antaranya adalah bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menkokesra, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, masing-masing untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam pasal 2 kesepakatan bersama dengan Menkokesra tersebut, tujuannya adalah meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan penduduk dan keluarga miskin, termasuk perempuan, melalui pengembangan UMKM. Untuk mengembangkan UMKM, disadari betapa pentingnya peran KKMB. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, kini telah terbentuk Satuan Tugas Pusat di Jakarta dan Satuan Tugas Daerah atau Satgasda KKMB di 27 provinsi di seluruh Indonesia. Unsur-unsur yang terlibat dalam satuan tugas, baik di tingkat pusat maupun daerah tersebut, meliputi unsur perbankan, instansi teknis sektoral terkait, BUMN atau BUMD, usaha swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas pokok dari Satgas KKMB adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan KKMB, atau disebut juga dengan Business Development Services Provider atau BDSP. KKMB berfungsi sebagai pendamping UMKM dalam mengelola usaha serta menjembatani akses UMKM dengan perbankan. Kita mengadakan technical assistant pendampingan, jadi kita terjun secara langsung ke mereka, jadi kita datangi mereka satu persatu, mereka ada permasalahan apa kita bantu. Jasa yang kami berikan yang pertama jasa pendampingan kepada UMKM dalam masalah perolehan tambahan modal dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya. Kalau selain kan nggak ada KKMB kan kita nggak tahu ya bank mana yang mau bantu kita usaha kecil ini. Mengapa perlu mencermati UMKM? Kita semua mengetahui daya tahan UMKM ketika bangsa ini diterpa krisis, dan kita juga mengetahui peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Jumlah unit usahanya besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, serta potensinya yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Namun demikian, di sisi lain, ternyata UMKM sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Pengusaha kecil tuh peluang itu kan menangkap peluang itu sangat sulit. Begitu peluang ada, kemudian dari pihak bank terlalu lama peluang itu hilang. Karena apa? Selama ini citra bank tuh hanya untuk pengusaha besar. Selama ini perbankan begitu mudahnya memberi dana kepada pengusaha besar, tetapi begitu sulitnya memberi fasilitas. Saya belum bicara dana. Kendalanya itu masalah agunan. Maunya kepada pihak bank mana saja pun yang mau memberi bantuan kepada kami, janganlah masalah agunan. Karena kami ini usaha, namanya usaha itu nggak mungkin kami tidak mau untuk membayarnya, namanya usaha kan. Jadi diperinganlah kalau bisa kami untuk usaha ini. Waktu saya pameran di PPE, saya ada diminta sama Brunei supaya menjual barang baju koko ini ke Brunei. Tapi karena keterbatasan kemampuan saya untuk memproduksi baju koko ini, paksa saya tolak. Saya harapkan ya memang pembinaan itu kita butuhkan, dan bukti yang kita harus terima gitu ya, diberikan kredit atau kemudahan-kemudahan yang ada. Cuman kita belum merasakan aja gitu. Untuk lebih mengembangkan dan menggali potensi UMKM, KKMB membina, mendampingi, dan melatih mereka pada berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan yang paling utama adalah pada aspek keuangan. Pada aspek produksi, KKMB mengajarkan kepada UMKM bagaimana menentukan harga pokok produksi, teknis, dan efisiensi produksi, dan sebagainya. Pada aspek pemasaran, bagaimana proses dan strategi pemasaran, mengenal pasar,
jalur distribusi produk UMKM, dan sebagainya. Fasilitasi pasar, jadi kita membantu mereka untuk memasarkan produk-produk UMKM. Kalau dulu itu hanya di Malioboro, Semarang, Solo, dan sudah merembet ke luar negeri. Untuk sementara ini saya sudah mempunyai 7 buyer tetap. Itu ada Itali, Perancis ada, Ceko juga ada. Pada aspek keuangan, KKMB memberikan pengetahuan mengenai administrasi keuangan, seperti bagaimana menyusun studi kelayakan usaha, proyeksi arus kas, laporan keuangan, dan proposal kredit kepada bank. Di dalamnya termasuk bagaimana memenuhi persyaratan bank, seperti legalitas usaha dan lain-lain. Tugas kami adalah mendampingi mereka sampai mereka mendapatkan modal yang dikehendaki. Salah satunya adalah menyusun proposal sesuai daripada standar yang diterima oleh bank, kemudian merencanakan keuangan mereka, kemudian merencanakan apa yang akan mereka beli atau mereka akan usahakan dengan modal yang telah diberikan bank. Implementasi peran KKMB ini sangat membantu bank untuk mendapatkan calon debitur yang baik dan dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemacetan kredit. Dengan suksesnya peran KKMB, maka UMKM akan memperoleh kredit dalam jumlah yang tepat, waktu yang tepat, sasaran yang tepat, dan memperoleh produk bank yang tepat. Dengan demikian, KKMB memberi manfaat sekaligus, baik bagi bank dan tentunya juga bagi UMKM yang telah berhasil ditransformasikan oleh KKMB dari non-bankable menjadi bankable. Manfaat tersebut dapat terlihat dari jumlah kredit yang berhasil disalurkan kepada UMKM berkat peranan KKMB sudah mencapai ratusan miliar rupiah. Peran KKMB yang utama yaitu fasilitasi modal. Jadi kita sampai sekarang sudah ada 68 UMKM yang kita bantu untuk fasilitasi modal. Tapi yang sampai sekarang yang bisa cair itu sekitar 1.543.000.000. Mereka itu memberikan kredit saya itu sampai mencapai 300 juta, Pak. Penghasilan saya dapat dengan bunga bank yang saya bayar gitu masih ada apanya. Sukses kita semua.